Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan data curah hujan di Jawa Timur. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Talita Maritza Putri Tara, NPM 210 250 156. Lalu ada Nurul Aini 210 250 107 4. Lalu ada Syakila Irgi NPM 210 250 175 dan ada Sabrina Nasrul Kofi 210 250 184. Dan terakhir saya sendiri Anissa Jasmine Febrianti NPM 210 250 188. Materi yang akan kita sampaikan pertama ada mengidentifikasi tanaman tahunan di Jawa Timur, yang kedua ada mengidentifikasi tanaman semusim di Jawa Timur, yang ketiga mengidentifikasi irigasi atau pengairan di Jawa Timur, yang keempat mengidentifikasi perikanan yang ada di Jawa Timur, dan yang kelima mencari data curah hujan dan temperatur suhu di Jawa Timur. Pertama, mengidentifikasi tanaman tahunan daerah Jawa Timur. Tanaman tahunan dari tahun 2008 hingga 2017 memiliki banyak variasi jenisnya. Hal ini dikarenakan, pertama, tumbuhan buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Yang kedua, tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari 1 tahun. Bisa dilihat tabel di samping telah dibuktikan bahwa selama 10 tahun Jawa Timur lebih sering menanam jenis tanaman buah-buahan tahunan daripada jenis tanaman sayuran tahunan. Dan tanaman yang paling sering ditanam adalah tanaman nanas. Dan yang paling tertinggi pada 2017 mencapai 47.138.164. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Talita. Mengidentifikasi tanaman yang semusim di daerah Jatim. Jadi, jenis tanaman pada Provinsi Jawa Timur memiliki beragam bentuknya. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur merupakan daerah yang berada pada garis khatulistiwa, sehingga memiliki musim panas dan musim penghujan. Tentunya karena hal tersebut di Provinsi Jawa Timur ada tanaman semusim. Jadi pada tabel di sini ada tabel nih, ada luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan yang semusim pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yang beragam dari sayuran seperti bawang, daun, dan lain-lain. Next. Nah, pada data tersebut telah dibuktikan bahwa tanaman semusim pada Provinsi Jawa Timur beragam jenisnya. Dan jenis sayuran seperti bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, buncis, cabai, jamur, serta pada buah-buahan, yaitu belewa, melon, semangka, dan stroberi. Terlihat dari data tersebut bahwa luas panen pada tahun 2017 hingga tahun 2020 di berbagai jenisnya memiliki kenaikan, penurunan, dan naik turun. Hal ini dikarenakan tanaman-tanaman tersebut tumbuh sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, seperti pada lahan yang dipakai, intensitas musim, dan gen pada tanaman itu sendiri. Dari ciri tanaman musiman pada provinsi ini juga diperhatikan bahwa kualitas hasil panen tidak terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan cuaca yang terus berganti dengan ekstrim pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, bentuk dari tanaman musiman di daerah ini biasanya adalah batang yang tidak berkayu. Next. Mengidentifikasi irigasi atau pengairan yang digunakan di Jawa Timur. Irigasi merupakan cara alternatif pengairan lahan tada hujan pada musim kemarau. Secara definisi, irigasi merupakan penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air yang menggunakan sistem berupa saluran dan bangunan tertentu.
Peningkatan efisiensi air irigasi untuk lahan produksi pangan, berbagai metode dan teknologi telah dikembangkan, seperti introduksi metode pertanian hemat air dan metode irigasi terputus-putus. Pada Provinsi Jawa Timur memiliki lahan pertanian dengan luas existing kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 hektar dan terdiri pertanian lahan basah sebesar 911.863 hektar, serta pertanian lahan kering, tegalan, dan kebun campur sebesar 1.118.627,71 hektar. Namun, distribusi air di beberapa daerah tidak merata. Aspek eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi atau E dan PJI untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya serta memberikan rekomendasi agar jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik. Berikut merupakan data dari luas wilayah pada setiap kabupaten di Jawa Timur setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi perikanan yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang terdiri atas ikan pelagis dan ikan demersal. Wilayah pengelolaan perikanan laut di Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi yang sangat besar karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki potensi ikan khususnya kelompok pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Next. Untuk mengembangkan sektor perikanan di selatan Jawa Timur tentunya tidak lepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi, seperti keakuratan data statistik perikanan yang perlu ditingkatkan, memperhatikan status tingkat pemanfaatannya, efisiensi operasi penangkapan yang dilakukan nelayan di selatan Jatim, dan daerah penangkapan ikan atau fishing ground di perairan selatan Jatim yang perlu diinformasikan lebih akurat dan luas ke nelayan sekitar. Fasilitas sarana dan prasarana di PPI atau PPN yang masih kurang, infrastruktur jalan yang belum memadai, yang menjangkau sampai ke desa nelayan, adanya kesenjangan teknologi informasi antara dinas atau departemen terkait dengan keterampilan atau keahlian nelayan tradisional, serta harga ikan yang belum stabil, di mana pada musim puncak hasil tangkapan meningkat, tetapi harga ikan jatuh atau rendah. Berikut adalah tabel hasil tangkapan, upaya, dan tingkat pemanfaatan ikan di perairan selatan Jatim pada periode 2009 hingga 2013. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hasil tangkapan selama 5 tahun sebesar 108,41,98 juta ton dan upaya penangkapan rata-rata sebesar 577,764 trip. Tingkat pemanfaatan ikan di perairan selatan Jatim tahun 2009 hingga 2013 nilai rata-ratanya sebesar 49,48%, yang berarti masih di bawah nilai jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB sebesar 80%. Dari nilai tingkat pemanfaatan selama 5 tahun tersebut dapat dikatakan perairan selatan Jatim masih dalam kondisi underfishing karena tingkat pemanfaatannya masih di bawah nilai JTB atau kurang dari 80%. Mencari data curah hujan dan temperatur suhu di Jawa Timur. Dari data tersebut, rata-rata curah hujan dari tahun ke tahun pada tahun 2010 sampai 2019 memiliki curah hujan yang tidak teratur. Seperti pada kenaikan yang curam menjadikan curah hujan tertinggi seperti pada bulan Januari di titik rata-ratanya 367,3 dan pada curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 13,85. Kondisi ini dikarenakan bentuk kondisi topografi di Indonesia sangat beragam, seperti adanya bukit, gunung, atau pegunungan yang menyebabkan penyebaran hujan yang tidak merata, dan faktor geografis lainnya.
Ini adalah data curah hujan di Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 2019. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.